Assalamualaikum, halo teman-teman. Masih bersama saya di channel perbincangan isu-isu hukum perkawinan dan keluarga. Belakangan ini beredar luas di media sosial tentang layanan jasa penghulu nikah siri. Mereka dengan terang-terangan menawarkan jasa nikah siri bagi calon pengantin, tentu dengan tarif atau bayaran tertentu. Mengapa nikah siri masih menjadi pilihan bagi calon pengantin? Berikut ini, saya akan mengungkap fakta di balik semakin maraknya nikah siri di masyarakat. Teman-teman, ternyata setelah kita telusur, ada banyak alasan mengapa calon pengantin itu melakukan nikah siri. Salah satunya yang menonjol adalah dengan alasan untuk menghindari dosa. Belum lama ini, saya kedatangan tamu menanyakan tentang nikah siri. Tamu saya ini bercerita bahwa anak perempuannya sudah memiliki calon suami. Ya, dalam konteks sekarang masih tahap pacaran. Sementara calon suaminya ini baru akan mengikuti pendidikan di Kesatuan TNI atau Polri. Karena selama mengikuti pendidikan di kesatuan tersebut tidak boleh menikah, maka orang tuanya merencanakan agar anaknya nikah siri terlebih dahulu. Dengan alasan biar anak-anaknya ini tidak melakukan dosa dalam pergaulan laki-laki dan perempuan. Itu alasan yang banyak beredar di masyarakat. Mereka melakukan nikah siri dengan alasan agar pergaulan anak-anak mereka tidak terjebak pada perbuatan dosa. Alasan yang kedua, mengapa masyarakat melakukan nikah siri adalah tidak ingin ribet. Sebagian orang memilih nikah siri dengan alasan tidak mau ribet, harus mengurus berkas-berkas persyaratan nikah yang menurut mereka sangat ribet. Mulai dari RT, RW, Pak Duku, kelurahan, baru ke KUA, yang semua itu menurut mereka sangat menyita waktu dan sangat ribet. Nikah siri dilakukan menurut mereka tanpa perlu mengurus syarat-syarat nikah seperti kalau nikah di KUA. Menurut mereka yang penting sah secara agama, tak tercatat di KUA bagi mereka tidak menjadi persoalan. Kasus yang lain dalam kelompok ini adalah ketika orang tuanya tidak setuju dengan calon pasangannya, maka mereka menempuh melakukan nikah siri. Artinya para calon pengantin ini lari dari rumah memilih nikah siri. Entah nikah sirinya itu sah atau tidak, menurut mereka tidak menjadi persoalan. Yang penting sudah nikah siri. Anehnya, orang yang menikahkan, yang mengaku-ngaku sebagai penghulu, mau menikahkan tanpa memperhatikan keharusan adanya wali nikah. Nah, ini yang banyak terjadi di sebagian masyarakat, hanya tidak ingin ribet, dia lari dari rumah, dia menghindar dari keluarga, melakukan nikah siri, yang entah nikah sirinya itu sah atau tidak, mereka pun tidak tahu. Teman-teman, fakta yang ketiga adalah terjadinya nikah siri sering banyak melakukan pelanggaran ikatan perkawinan. Nah, untuk kasus seperti ini, banyak dilakukan oleh laki-laki yang sudah punya pasangan, kemudian mereka nikah lagi dengan perempuan lain dengan cara nikah siri. Mengapa nikah siri menjadi pilihan? Ya karena kalau menikah resmi di KUA, untuk menikah lagi dengan istri kedua harus melalui proses izin poligami di pengadilan. Tentu saja dengan nikah siri untuk istri yang kedua
tanpa melalui proses izin pengadilan agama, maka perbuatan tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap hukum perkawinan. Alasan yang keempat, terjadinya nikah siri adalah terkait pernyataan tentang keabsahan nikah siri itu sendiri. Selama ini, masyarakat berpandangan bahwa nikah siri sah secara agama, tapi belum sah menurut hukum negara. Menurut saya, pernyataan seperti ini menjadi problem yang serius. Selama kita berpegang pada pernyataan ini, maka nikah siri akan tetap ada yang dalam pelaksanaannya nikah siri itu melanggar hukum. Apalagi yang menyatakan adalah orang-orang yang menurut masyarakat memiliki otoritas pengetahuan di bidang agama. Misalnya, orang-orang KUA sendiri masih berpegang pada pernyataan seperti itu bahwa nikah siri adalah sah secara agama, tapi belum sah menurut hukum negara, ya nikah siri akan terus berlanjut dilakukan oleh masyarakat. Coba jika KUA atau penghulu KUA dengan suara bulat menyatakan bahwa nikah siri tidak sah, maka orang-orang akan berpikir ulang untuk melakukan nikah siri. Pertanyaannya, berani atau tidak orang-orang KUA, penghulu KUA mengatakan bahwa nikah siri tidak sah? Teman-teman, apapun alasannya, sebaiknya jangan lakukan nikah siri. Jika mau menikah, daftarkan langsung ke KUA dan pernikahannya tercatat di sana. Jangan tergiur dengan tawaran-tawaran menggiurkan untuk nikah siri agar hidup kalian bahagia. Oke, selamat menempuh hidup baru dengan nikah tercatat di KUA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.